people, selamat datang. BTW terima kasih ya sudah menyentuh video ini. Selamat datang di podcast pertama, perdana, dan terbaru SMA Saada. Oke, supaya gak kelamaan intro, kalian juga pasti bosen kan ngedengerin intro yang segitu panjangnya. Jadi, di episode pertama kali ini, saya sudah mengundang salah satu narasumber, tentunya siswa SMA Saada sendiri. Siswa ini lumayan terkenal sih. Mungkin pertanyaannya tuh bukan siapa sih yang diundang, tapi udah ke kayak siapa sih yang gak kenal orang ini gitu. Jadi langsung aja kita panggil si public speakers dari SMA Saada, Muhammad Rifki Arifianto atau yang biasa kita sebut Mas Rifki. Halo. Aduh. Ini sebenarnya nggak public speakersnya SMA Saada ya, karena emang banyak banget gitu yang public speakersnya juga bagus gitu. Oke. Tapi semoga aja habis ini adalah ya bibit-bibit unggul. Maksudnya kayak penerus-penerus public speaking. Pasti ada sih, tergantung dari bagaimana dia aja sih mau berani atau enggak. Dan ini sebelumnya podcast pertama kali ini tuh nggak ada jargon atau slogannya gitu nggak? Belum ada sih. Oh, kayaknya nanti di episode kedua nanti harus ada ya. Oke, sip. Berarti buat lah ya. Oke. BTW baju seragam kita kan lagi beda nih. Iya, karena emang aku habis ujian gitu. Doain ya yang terbaik. BTW sekarang lagi ujian apa? Ujian USP. USP kok. Ujian Satuan Pendidikan. Kalau mau tanya pelajaran favoritnya Mas Rifki ini apa sih selama di sini? Semuanya favorit ya. Kalau aku tergantung dari gurunya yang ngajar sih. Jadi berubah-ubah gitu. Kalau gurunya yang ngajar itu enak, enjoy sama aku, ya aku suka dengan pelajaran itu gitu. Iya sih, semua anak juga pasti kayak gitu guys. Ya aku juga kayak gitu guys. Tapi BTW kayak gitu kan, kenapa sih akhirnya Mas Rifki tuh milih SMA Saada gitu buat tempat terakhir gak tuh? Tempat pertujuan terakhir. Terakhir buat apa dulu nih? Sekolah menengah. Sekolah menengah, oke. Kenapa saya milih di SMA Saada itu? Karena dulu awalnya tuh aku itu daftar di negeri. Aku inginnya itu di negeri dan orang tua aku itu sebenarnya tuh nggak setuju di negeri karena emang kebetulan SMP aku itu di SMA Saada. Nah, karena orang tua gak ridho mungkin ya, dan orang tua lebih ridhonya di SMA Saada, yang mungkin ya dong-dongannya di SMA Saada gitu kan. Ya kembali itu tadi, semuanya itu tergantung ridho orang tua juga gitu. Oke. Tapi selama ini nyesel nggak? Udah Nyesel. Nyeselnya karena apa nih? Nggak nyesel. Karena dulu awal-awal itu agak ngerasa gak enak gitu, agak kurang nyaman gitu, karena emang aku pinginnya di negeri gitu. Terus lambat laun dan seiring berjalannya waktu ya udah mulai nyaman, dan akhirnya aku tahu bahwa SMA Saada itu sekolahnya bagus juga loh gitu. Dan SMA Saada itu nggak yang kayak aku bayangin dulu gitu, dan nggak hanya sekolah negeri aja yang bagus, ternyata sekolah swasta juga bisa imbang gitu. Tapi SMA Saada ini nggak nyesel sih ya, kayak udah nerima Mas Rifki untuk duduk di mejanya kayak gitu. Apalagi dengan his public speaking skills yang udah diakuin banyak orang, dari guru, karyawan, adik kelas, kakak kelas, semuanya kenal dia guys karena skill public speakingnya. BTW pertama kali tertarik ke dunia public speaking itu karena apa sih? Tertarik di dunia public speaking itu karena emang dari dulu, dari TK ya, saya itu udah mulai ikut lomba dari mewarnai, pidato, terus dari bahkan tartilul Quran juga aku dulu pernah ikut waktu TK, dan kalau TK dulu belum pernah menyabet juara-juara gitu ya. Mulai aku dari MI udah mulai ikut lomba pidato baik dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun kecamatan-kecamatan lainnya gitu. Terus SMP juga ikut lomba pidato, SMA juga. Jadi mungkin tertariknya karena itu, karena sering ikut lomba-lomba yang berkenaan dengan seni berbicara. Jadi kayak lebih tertarik aja gitu loh. Oke, jadi kayak gitu guys. Tapi Mas Rifki sadar nggak keuntungan apa sih yang didapat kayak gitu dari adanya public speaking ini? Sebenarnya banyak banget ya keuntungan dari public speaking sendiri. Karena apa? Karena public speaking itu nggak pernah ada sekolah yang ngajarin public speaking di kelas kan, nggak ada mata pelajarannya kan. Terus public speaking itu juga berpengaruh dalam dunia kerja. Nah, misal kalau kita ingin ngelamar dunia kerja, itu kan pasti ada tes wawancara kan. Nah, itu kan yang dinilai juga public speaking kita gitu, bagaimana kita bisa menarik hati HRD-nya kayak gitu. Dan pastinya banyak banget sih manfaatnya kalau public speaking. Ya, kalau punya skill public speaking itu tadi. Iya. Oke. BTW Mas Rifki setuju nggak dengan, ya ada beberapa, pernah dengar juga kan kata-kata orang pintar yang di hal akademik kayak gitu bakalan kalah sama orang yang punya skill public speaking di hidupnya. Nggak bener sih. Nggak benar. Kenapa nggak benernya itu kenapa sih?
Karena emang nggak bener, karena yang bener orang pinter harus bisa public speaking, orang pinter public speaking harus pinter gitu, harus balance, harus sama-sama pinter gitu. Ngapain kalau bisa dua, kenapa harus pinternya salah satu gitu. Tapi kan ada juga gitu orang-orang yang kayak ya mereka cuman mengetahui kayak menguasai di bidang akademiknya aja, dan kayak banyak kan orang-orang pintar tapi pemalu kayak gitu. Ya banyak juga, tapi itu tergantung dari bagaimana diri seseorang itu. Kalau seseorang itu ingin lebih explore lagi, pasti akan lebih tertarik juga sama public speaking gitu. Oke, jadi guys, aku mau kasih tahu salah satu fakta tentang Mas Rifki. Aduh, Mas fakta Rifki apa lagi? mantan ketua OSIS SMA Saadah tahun periode 2021-2022. Mungkin kalian yang lagi pada nonton penasaran deh, pencapaian apa sih dan keuntungan apa sih dari OSIS ini gitu? Pencapaian apa sih? Oke, bicara tentang OSIS ya, ini aku seneng banget kalau bicara tentang OSIS. Oke, apa tadi pengalaman? Iya, pengalaman. Pengalaman ketika jadi OSIS, karena emang dulu aku juga suka dengan organisasi ya. Awal masuk kenapa aku bisa masuk OSIS, karena yang pertama dulu kalau aku kelas 10 itu kan kalau yang dari SMA Saadah itu nggak ada yang mau daftar di kelas 10 IPA 1 karena unggulan dan lain sebagainya kan. Nah, di kelas 10 IPA 1 itu aku dulu nggak ada temannya gitu. Nah, kenapa aku ikut OSIS? Karena aku ingin punya teman baru. Jadi aku ikut tes online karena dulu daring karena pandemi. Terus tes wawancara dan alhamdulillah aku lolos. Nah, setelah lolos itu aku mulai ikut beberapa rapat, dan dari situ saya mulai banyak teman, banyak relasi, banyak ilmu baru, banyak pengalaman juga terkait surat menyurat dan lain sebagainya. Dan hal itu sangat bisa saya rasakan gitu setelah saya sudah nggak menjabat lagi jadi ketua OSIS, itu sangat bermanfaat banget gitu, apalagi di dunia luar kayak gitu. Tapi setelah ini kan Mas Rifki kan udah menyentuh dunia perkuliahan kayak gitu. Ya. Kira-kira nanti di dunia perkuliahan mau masuk ke dunia pengorganisasian lagi nggak? Sepertinya kayaknya mau, karena emang suka sama organisasinya gitu. Oh, berarti Mas Rifki ini ekstrovert ya kepribadiannya. Ya nggak yang terlalu ekstrovert juga gitu. Soalnya kan ada juga tuh guys orang ekstrovert tapi dia tuh pemalu. Kayak gitu. Kayak aku dulu juga ekstrovert tapi pemalu kayak gitu. Oh, jadi kamu dulu pemalu ya? Iya, aku dulu pemalu Kalau banget. sekarang Udah hampir gak punya malu. Oke, jadi sekarang jatuhnya malu-maluin gitu ya guys? Iya, sekarang jadinya malu-malu. Sama berarti. Kalau kayak pencapaian tentang prestasi Mas Rifki di bidang OSIS kayak gitu? Di bidang OSIS kemarin aku karena emang ada himpunan suatu OSIS, setiap ketua OSIS dari tiap lembaga sekolah itu akan dihimpun dalam suatu wadah, dan saya menjabat sebagai sekretaris umum HIMU SMA Kabupaten Gresik. Yang mana dari sekretaris umum itu melalui beberapa tahap, mulai dari problem solving, terus tes wawancara, dan juga tes public speaking juga. Cara ngebagi waktu, soalnya ya as you can see ya guys, orang-orang yang masuk di dunia pengorganisasian itu sibuknya bukan main, ngalah-ngalahin sibuknya supir angkot. Gimana nih cara ngebaginya biar gak botak gitu Mas? Cara ngebagi waktunya, yang pasti saya setuju dengan ikut organisasi sama bagaimana kita bisa mengatur waktu belajar, itu harus balance ya. Balance dalam artian kita pelajarannya nggak boleh ketinggalan, dan OSISnya juga harus tetap berkembang gitu. Karena kalau OSISnya nggak berkembang nanti akan down banget gitu. Nah, cara membagi waktunya ya kalau aku dulu kelas 11 ya, kelas 11 aku dulu kan masuk unggulan itu kebetulan nggak ada binpres karena emang baru awal-awal pandemi kan, pandemi yang nggak pandemi gitu. Nah, karena nggak ada binpres jadi dulu aku pulangnya itu sampai jam 4, jam setengah 5, jam 3 gitu. Terus setelah maghribnya aku baru belajar kayak gitu. Pernah ngerasain ini nggak kayak aduh capek banget kayak gitu? Pernah, hampir setiap hari, apalagi kalau ada acara-acara kayak gitu. Terus apalagi kalau ada yang anak buahnya nggak bisa menyatukan pikiran dengan kita, itu kan pastinya budek banget gitu ya. Kayak aku juga ngerasain kayak gitu sih guys, apalagi kalau bawahan-bawahan yang keputusannya tuh di luar keputusan kita kayak gitu, pastinya tuh sulit banget ngehandle anak-anak kayak gitu tuh. Iya, sulit banget, dan perlu diketahui juga ya guys ya, MC kita ini juga ketua OSIS guys. Ya, ketua OSIS yang baru, tapi ya masih pemula, juga belajar-belajar juga sih ke Mas Rifki, apapun. Kayak bahkan hampir setiap ada acara, aku masih tanya ke Mas Rifki guys, soalnya aku nggak punya pengalaman tentang kayak gini-gini. Kayak gitu. Oke.
Karena setiap orang juga pasti akan belajar gitu. Sama seperti aku dulu juga ya harus belajar gitu. Tanya-tanya ke kakak kelas gitu. Kalau untuk Mas Rifki sendiri nih, jadi ketua OSIS tuh sulit apa sih Mas? Jadi ketua OSIS ya nggak sulit gitu. Yang sulitnya itu ketika kalau ada anggotanya yang sulit gitu, baru sulit. Jadi tergantung dari pribadinya juga sih. Kalau dianya enjoy jadi ketua OSIS itu pasti nggak akan sulit gitu. Begitu juga dengan pelajaran kan ya. Kalau pelajarannya itu kita anggap sulit ya pasti sulit kayak gitu. Tapi kan kalau jadi ketua OSIS nih keputusan utama kayak gitu kan ada di ketua OSIS. Jadi itu kayak Bener banget. seberat apa sih gitu memutuskan sesuatu itu tadi? Seberat apa ya? Ya seberat tergantung dari keputusannya juga sih kayak gitu. Berarti tergantung dari musyawarahnya anak-anak. Iya benar banget. Maka dari itu kalau tiap jadi ketua OSIS itu ya nggak boleh harus ngeputusin dari dirinya masing-masing gitu. Jadi harus musyawarah dulu gitu sesuai dengan Pancasila yang keempat guys. Saya lali Pancasila yang keempat itu apa? Pancasila yang keempat itu apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Oh enggak. Salah. Maaf ya kalau Pak Jokowi lihat, maaf banget. Oh iya. Ketua DNHSA. Kerakyatan Kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Guru PKN mohon maaf ya. Ya mohon maaf. Karena kita lupa ya guys. Itu tadi yang apa tadi Yang musyawarah. Enggak. Keadilan sosial ya. Itu nomor 5. 5. Iya nomor 5. Ya ampun maaf ya Pak. Soalnya kita udah ngeblank, bener-bener ngeblank. Ini habis ini kita di notice Pak Jokowi nanti. Semoga Pak Jokowi gak lihat guys, amin. Udah oke, lanjut ke topik selanjutnya aja deh. Ini kayaknya absurd banget. Kalau kata Mas Rifki ya kayak gitu. Semua orang tuh berhak gak sih Mas jadi ketua? Berhak sih, semua orang berhak, tapi tergantung dari orangnya itu. Kalau orangnya itu nggak mau ya kita nggak boleh memaksakan gitu. Kenapa? Karena kalau dianya emang nggak niat ya pasti nggak akan mau buat mengembangkan organisasi gitu. Jadi emang harus ada niat tersendiri dari dalam hati ya guys. Soalnya kalau kayak gitu nanti jadinya kan bakalan kepengaruh sama apa sih orang-orang lainnya juga gitu. Dan maka dari itu setiap ada pemilihan ketua OSIS itu pasti ada pendaftaran kan. Terus habis pendaftaran ada tes wawancara, orasi, FGD dan lain sebagainya kan. Tapi ada juga tahu orang-orang kayak gitu kan. Soalnya pengalamanku juga kayak gitu. Ada gitu seorang ketua-ketua yang kayak bener-bener dipilih kayak gitu loh Mas, kayak ditarik kayak gitu sama dari atasan. Itu kalau menurut Mas Rifki pantas nggak ketua ditarik kayak gitu? Pantas enggaknya sih tergantung dari ketua itu tadi. Kita lihat dari kinerja ketua itu tadi. Kalau misal ketuanya kurang memuaskan dalam kinerjanya, kalau ditarik itu kan pastinya bakal nyusahin bawahannya gitu kan. Apalagi yang sekretaris, wakil ketua, bendahara itu pasti bakal merasa tersusahkan Ya gitu. pasti bingung banget. Dan kalau ketuanya emang benar-benar worth it buat dijadikan ketua, kenapa enggak? Ya bukan berarti menyetujui ya, tapi ya boleh-boleh aja sih. Kayaknya ya itu tadi sih ngelihat tanggung jawabnya kayak gimana. Iya, tapi ya tergantung dari tanggung jawabnya itu tadi dan juga konsekuensinya. Terus itu tetap tidak disarankan ya, karena itu termasuk perbuatan yang curang juga gitu. Soalnya juga jadi ketua kan apa ya ada pemilihan kayak gitu kan pastinya. Iya, dan pastinya ada tanggung jawabnya di pundaknya gini tapi nggak kelihatan gitu. Ya jadi ketua tuh berat banget guys. Jadi tapi pasti ada kan Mas, maksudnya di masa-masanya Mas Rifki juga pasti ada juga kan orang yang kayak ngejelek-jelekin seorang ketua kayak gitu. Pastinya jadi ketua itu pro dan kontra ya, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Tergantung kita bisa enjoy-nya itu tadi, tapi kalau kita nututi yang nggak suka kita ya bakal nggak habis-habis gitu. Dan kalau kita nututi yang suka kita juga nggak bakal habis-habisnya juga. Dengan adanya beberapa ini tadi itu kan permasalahan kayak adanya pro dan kontra kayak gitu. Menurut Mas Rifki seru nggak jadi ketua OSIS gitu? Seru banget. Kenapa? Karena masa-masa paling indah itu kalau menurut kamu masa-masa apa? Masa-masa paling indah jadi ketua OSIS? Oh enggak, masa-masa paling indah itu masa-masa di SMP, SMA kayak gitu. Apa ya? Kalau SMP dulu mungkin aku nggak seberapa ngerasain ini sih waktu sekolahnya gitu, soalnya kan pandemi ya Mas. Oh, jadi kamu termasuk pandemi ya? Iya. Kalau karena kalau menurut saya kan masa-masa paling indah itu kan masa-masa SMA kan ya. Nah itu SMA diisi dengan ikut organisasi, itu enak banget gitu. Dan itu pengalamannya itu sangat terasa manfaatnya dan sangat terasa memorisnya itu ketika udah lulus. Oh, dan juga ketika udah masa jabatannya selesai gitu. Dan sekarang
jujur ya, kalau saya lihat ada teman-teman yang latihan pas skip di sekolah yang sampai pulang jam sore-sorean kayak gitu, itu kayaknya jadi kangen gitu suasana. Kalau misal kita dulu kan sering lembur-lembur pas waktu ada mau kegiatan gitu, pasti kangen gitu. Iya sih, pasti kangen kayak kumpul-kumpulnya Iya. gitu kan, bareng-bareng. BTW, aku lihat-lihat berita nih ya, juga pernah lihat-lihat di Instagramnya Mas Rifki juga. Mas Rifki ini pernah jadi salah satu personil Yuk Lamongan. Soalnya Mas Rifki juga asalnya dari Lamongan, guys. Iya guys, jadi saya lahirnya di Gresik tapi tumbuh dan berkembangnya di Kota Soto, Kota Lamongan tepatnya. Kota Soto. Iya. Oh iya, Soto Lamongan ya biasanya tuh yang banyak di poster-poster kayak gitu. Iya. Apa sih yang ngebuat Mas Rifki tuh tertarik kayak gitu? Gua harus daftar nih Yuk Lamongan kayak gitu. Sebenarnya nggak harus sih, tapi karena emang kebetulan dulu itu aku iseng-iseng scroll di IG kan, karena kebetulan dulu aku suka sama yang duta-dutaan gitu. Aku scroll ternyata Yuk Lamongan itu buka pendaftaran gitu. Terus aku mulai coba ikut. Nah ikut dulu, aku kan persyaratan pertama itu kan disuruh buat video promosi kan. Nah kebetulan dulu video promosinya gitu, sebenarnya tuh aku agak males buat bikin videonya, karena yang pertama aku males buat mempersiapkannya itu, terus yang kedua juga aku nggak ada waktu. Maksudnya juga video promosi itu promosi apa nih? promosi salah satu sektor pariwisata, terus ekonomi kreatif dan juga makanan khas dari Kabupaten Lamongan. Dan kebetulan dulu aku promosi di Sendang Duwur Paciran. Nah setelah itu aku dinyatakan lolos seleksi administrasi. Terus setelah lolos seleksi administrasi pun ada beberapa seleksi lagi, diantaranya ada seleksi catwalk, terus ada tes bakat, tes wawancara, terus tes bahasa Inggris sama tes presentasi. Nah di situ aku jelasin satu-satu ya. Tes catwalknya dulu itu karena emang aku nggak ada basic sama sekali di dunia pergituan, jadi aku kaku banget. Terus tes bahasa Inggris alhamdulillah dapat, ya nggak dapat sih, tes bahasa Inggrisnya itu cukup memuaskan gitu. Terus tes presentasi, tes wawancara sama tes bakat. Terus setelah selesai terus nunggu pengumuman. Nah pengumumannya itu aku deg-degan ya, pastinya sebagai manusia biasa ya. Terus alhamdulillah dinyatakan lolos jadi finalis Yuk Lamongan 2022. Ke 22, 30 besar maksudnya, 30 besar finalis Yuk Lamongan. Oke. Tapi selain jadi Yuk Lamongan kayak gitu kan, pengalamannya Mas Rifki selama SMA nih apa aja sih? Selain jadi ketua OSIS juga tuh. Pengalamannya di dunia apa nih? Di dunia prestasi ya? Iya, prestasi. Prestasi karena kebetulan dulu waktu awal-awal masuk itu karena aku emang kurang sreg ya kalau sekolah di swasta ya, karena dulu aku menuntut di negeri gitu. Jadi dulu waktu kelas 10 semester 1 itu aku bener-bener nggak mau ikut sama sekali perlombaan. Dan bahkan pelajaran pun karena dulu daring ya, jadi aku jarang masuk gitu. Terus karena melihat teman-teman yang udah banyak prestasinya dan udah aktif-aktif dan aku ketinggalan, karena itu jadi aku mulai ikut lomba. Dulu waktu awal aku lomba itu lomba speech English, dan itu karena aku nggak kenal sama sekali ya guru-guru di SMA saya ya, karena nggak pernah masuk. Itu aku bilang ke wali kelasku, Bu Yayu dulu, Bu aku mau ikut lomba ini. Terus katanya Bu Yayu disuruh ke Putri buat latihan, dan itu latihan 1 hari. Terus aku berangkat ke sana. Berarti lombanya Offline dulu. Oh. Dan berangkat itu aku berangkat sendirian, bener-bener sendirian, nggak ada pembinanya dan nggak ada siapa-siapa. Jadi aku berangkat sendirian, terus aku ikut lomba dan alhamdulillah menang juara 3 ya. Terus setelah itu apa lagi ya? Yang kemarin baru-baru aku juga meraih prestasi. Iya, ini prestasinya keren banget sih guys. Boleh kalau dijabarkan prestasi apa itu? Prestasi juara 1 lomba inovasi ma'arif tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PBNU. YouTube udah dihapus belum? Belum kan? Belum. Oke. Sebenarnya nggak dihapus sih. Nggak bakal dihapus juga, karena itu akan jadi memoris aku juga nanti. Untuk kalian yang kepo sama video apa sih kayak gitu kan, kok sampai menang gitu loh, sampai ngejuarain juara 1 loh guys. Kalian bisa klik video itu di bawah ini. Dan nanti semoga editornya peka ya. Nanti kasih linknya di sini ya kak. Kayak gitu. Tapi BTW ya mas, aku tuh pernah denger cerita kayak gitu kan, tentang pidato bahasa Inggris sampean kayak gitu. Ada salah satu guru, waktu itu aku juga kan pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris itu juga kan. Yang di mana itu? Yang antar mitos itu kan ya? Iya, yang mitos itu. Itu BTW lucu banget sih guys. Soalnya ada guru yang bilang, si Mas Rifki ini, dia tuh ikut lomba pidato bahasa Inggris, tapi di tengah-tengahnya diselipin lagu dangdut dong. Iya, itu apa sih yang ngebuat Mas Rifki kok
Taslipna lagu dangdut kayak gitu. Enggak, jadi dulu itu pas waktu sebelum Hamin jam itu udah enggak hal lagi, Jamin itu. Jam sebelum aku tampil, karena dulu kan online ya, itu tuh aku scroll TikTok dan FYP-nya aku itu lagu itu gitu. Lagu apa sih Mas? Lagu yang menggunjing orang itu sarang udah usah itu loh. Dan Okay. kebetulan pidato aku dulu itu temanya itu anti bullying guys. Jadi kayak agak nyambung gitu dan dan aku masukin di sana itu karena emang benar-benar refleks gitu. Itu langsung refleks di depan kamera kayak gitu. Iya refleks, jadi nggak ada persiapan dan persiapan pas latihannya pun aku nggak pakai lagu itu dan nggak kepikiran ada lagu itu. Sampai guru pembinanya tuh ngomong kayak gini, aduh si Rifki ini eman banget, soalnya kenapa? Pidatonya tuh udah bagus, tapi tiba-tiba di tengah-tengah dikasih lagu itu lagunya siapa sih? BTW? Nggak tahu gitu. Roma Irama nggak sih? Enggak. Hah? Itu lagunya perempuan, penyanyi aslinya perempuan yang perasaan. Kayak ini Banjari Kosidahan Iya kayak gitu kan? gitu. Iya dan itu viralnya itu karena basicnya kosida itu dan dinyanyi videonya itu joget gitu. Jadi Nasi Daria. kemungkinan kayak gitu. Dan itu kembali lagi ya guys ya, tergantung rezekinya orang masing-masing dan mungkin karena nggak rezeki di itu tapi rezekinya di lain gitu. Rezekinya dapat hadiahnya lebih besar di lomba kemarin. Kayak nggak ngebayangin gitu kan, jurinya kayak ini anak ngapain dah kayak gitu ya kan. Ada lomba pidato bahasa Inggris tiba-tiba didangdutin kayak oh my god iki boya kayak gitu. Tapi untuk di Semada sendiri ya Mas ya, pengalaman yang paling berkesan selama ini kayak gitu apa sih? Pengalaman yang paling berkesan adalah saya bisa bertemu guru-gurunya itu yang bisa dibilang kayak temen ya guru-gurunya ya. Jadi nggak ada batasan guru dan murid gitu. Batasannya ini tuh dalam artian yang secara sosialnya tuh nggak ada batasan gitu. Meskipun kita sebagai murid, aku pun sebagai murid ya harus menghormati guru gitu. Jadi bisa menemukan teman baru kayak gitu. Jadi dari kitanya sendiri juga harus ada batasan ya. Iya, jadi sadar juga bahwa kita seorang murid harus patuh dan harus hormat kepada guru. Kadang juga gitu kesel tahu guys kalau misal kayak ngelihat anak kayak gitu kan, kayak halah guru itu aja kok kayak gitu. Gimana sih kalau kayak gitu tuh Mas? Mesti kayak cara nyadarinnya kayak gitu loh. Soalnya kadang juga dari aku sendiri ya, kalau ngelihat ada anak yang lancang sama guru kayak gitu. Mungkin kalau Mas Rifki bisa berperilaku kayak gitu sama guru tuh mungkin juga karena guru-gurunya dekat sama Mas Rifki kayak gitu kan. Ya anak yang Karena saya mencari muka buat guru-gurunya juga. cari muka. Enggak. Wah, nilai bagus ya Mas ya. Enggak, jadi Oke guys, jadi kalau mau nilai bagus cari muka ke guru-guru. iya, syaratnya harus cari muka caper nomor 1. Caper nomor 1, tapi capernya juga yang berkualitas ya. Iya, jangan caper kayak dia gitu. Jangan caper kayak dia, nggak berkualitas guys, beneran. Tapi kalau ekstra yang paling disukain sih, Mas Rifki pernah masuk? Sebetulnya aku nggak pernah sama sekali nggak pernah ikut ekstra. Iya karena dulu kelas 10 kan nggak ada itu ya, nggak ada ekstra ya karena daring. Kelas 11-nya kan masuknya setengah yang full karena setengahnya itu sesi-sesi kan. Setengah full itu aku udah fokus sama OSIS jadi nggak pernah ikut ekstra sama sekali dan paling nggak ekstra ikut itu 1-2 kali gitu dan kebetulan itu ekstra komputer cuma 1-2 kali pertemuan aja yang aku ikutin. Tapi beberapa bulan yang lalu pas waktu Mas Rifki sebelum ujian nih, aku sering banget ngeliat instastorynya Mas Rifki. Itu Mas Rifki lagi latihan paskibraka. Oh iya, jadi ada kayak perwakilan dari anak-anak di SMA Sada itu yang diikutkan untuk seleksi Capaskap calon paskibraka kabupaten. Jadi aku mulai ikut tuh, meskipun aku nggak ikut ekstranya ya. Aku diikutkan dan karena aku nggak pernah latihan, jadi aku di sana nggak diterima gitu. Tapi pas di kecamatan, yang kabupaten nggak diterima, tapi di kecamatan diterima kemarin. Mungkin juga karena Mas Rifki ini tinggi ya guys orangnya. Iya. Tinggi Mas Rifki berapa sih? Tinggi aku berapa ya? 175-an kayak. 175. Kira-kira artis Korea yang segitu siapa ya? Ya adalah pasti hobi Mas Rifki dari kecil. Hobi aku karena dulu itu aku suka banget sama gambar. Jadi dulu aku itu kalau di TK itu ya, kalau disuruh ada gambar-gambar gitu, aku paling suka itu kalau gambar gunung 2 mataharinya di tengah. Iya, aku juga sama. Habis itu ditambahin rumah gubuk. Iya, sama ada sawahnya segitiga gitu ya. Jadi aku suka banget sama gambar sih. Gambar. Iya. Habis ini kira-kira habis SMA mau ambil jurusan apa? Doain ya arsitek. Arsitektur. Mungkin karena itu juga ya. Iya. Dengar-dengar juga Mas Rifki nih suka banget sama matematika ya, Mas? Kata siapa?
Ada lah yang bilang kayak gitu. Aku suka semuanya, apalagi sama gurunya juga suka banget. Tapi untuk matematika sendiri gitu, soalnya kalau aku pribadi ya, matematika tuh udah jadi kayak musuh bebuyutan kayak gitu. Karena yang pertama, kalau gurunya enjoy, kembali ke gurunya itu tadi. Kalau aku belajar itu dari gurunya gitu. Kalau gurunya itu enjoy, enak gitu, pasti aku bawaannya juga semangat, enak gitu. Oh, berarti selama ini maksudnya hobi yang paling disuka itu arsitektur karena Mas Rifki suka gambar kayak gitu ya. Tapi arsitektur juga kan nanti juga bakalan bergulat sama yang namanya ilmu perhitungan kayak gitu. Iya. Maka dari itu waktu kelas 12 awal, karena aku emang dari awal itu udah kayaknya ingin milih itu, jadi aku kelas 12 awal tuh udah mulai matengin di bidang fisika, di matematika itu kalau misalnya ada guru yang ngejelasin, meskipun guru itu enak nggak enak tetap aku dengerin, aku usahain buat bisa gitu. Padahal aku expect awalnya kayak mungkin Mas Rifki nanti kuliahnya bakalan pilih jurusan yang ya berhubungan Tentang sama sosial. komunikasi ya. Iya, Ya, dan banyak banget guru-guru itu yang nyaranin aku buat masuk ilmu komunikasi, tapi akunya nggak mau. Oh, soalnya dari awal udah milihnya ke arsitektur itu tadi. Ya, Oke. BTW olahraga yang disukain apa sih selama ini? olahraga yang disukain berjalan sih. Berjalan. Karena hidup berjalan kan ya, jadi berjalan. Oh, berarti hidup itu juga termasuk dalam hal olahraga ya guys. Jadi Iya. kalau kalian nggak suka olahraga, Coba aja hidup, pasti kalian olahraga. tapi kan penontonnya juga hidup. Oh iya, berarti kalian juga olahraga nanti. Jadi nggak perlu olahraga tuh yang namanya angkat-angkat beban, nggak perlu guys. Hidup aja udah sehat kok kata Mas Rifki itu. Iya, karena kalau udah mati ya udah pasti nggak sehat gitu. Salahnya di mana coba? Tapi orang mati emangnya benar-benar gak sehat. Terus kalau mati sehat, kalau sehat hidup dong. Tapi itu manusia nggak ada yang mati. Manusia gak ada yang mati. Terus yang mati siapa? Hewan. Terus kalau misal kita udah dijemput ajal, apa namanya? Meninggal. Oh meninggal, oke lah guys. Bentar, meninggal sama mati menurut Mas Rifki ada bedanya nggak? Sama. Sama-sama udah ditarik nafasnya, udah ditarik nyawanya, dan sama-sama udah nggak hidup. Tapi Mas Rifki percaya nggak sama yang adanya dunia lain? Maksudnya kayak bisa orang Ini meninggal. absurd banget ya bahasanya ya. Iya guys, soalnya supaya kita nggak kehilangan taufik. Jadi ya udah ya, sekalian sharing-sharing kayak gitu. BTW, Mas Rifki percaya nggak sama yang adanya dunia akhirat? Soalnya ada sebagian orang tuh nggak percaya sama dunia Dia percaya dong sebagai orang yang beriman ya, apalagi ya. Dan apalagi backgroundnya saya itu dianggap sebagai alim ulama. Oh my god, jadi kepo deh. Iya ya, terus. Enggak, ya pastinya percaya enggak ya guys. Aku enggak dianggap alim ulama, enggak. Berarti percaya, tapi kalau menurut aku sih ya, manusia tuh nggak mati sih, meninggal. Soalnya dia bakal hidup lagi. Ya terserah sih, itu tergantung pemikirannya orang masing-masing ya. Oke, dan ini juga guys, aku menjabat sebagai hostnya lagi nih. Boleh nggak sih? Boleh. Karena ini episode pertama jadi bebas ya. Bebas. Dan perlu diketahui juga ya guys ya, bahwa Fadia ini tuh public speakingnya tuh juga bisa dibilang oke gitu. Enggak sih. I think aku tuh masih bener-bener di permulaan banget kayak gitu. Enggak, sebenarnya orang itu bisa, tergantung bagaimana cara orang itu bisa pede, dan juga bagaimana cara orang itu bisa mengatasi drodoknya ketika berbicara di depan orang gitu. Karena bagi saya ya, berbicara di depan orang itu merupakan seni. Seni untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, seni mengungkapkan isi hati kita. Jadi perlu diketahui ya, mengungkapkan isi hati nggak hanya sama pasangan, bisa juga dengan kita berbicara gitu. Dan literasi itu nggak hanya kita membaca aja ya, literasi itu bisa membaca, menulis, berbicara itu juga termasuk literasi gitu. Berarti berbicara itu juga termasuk literasi. Literasi presentasi. Kalau untuk Mas Rifki sendiri kayak gitu, cara menyalurkan kayak pikiran kayak gitu. Kalau aku sendiri berhubung aku juga suka banget gambar, jadi aku tuh sering banget guys gambar-gambar random di atas kertas kayak gitu ya, buat ngilangin stres aja kayak gitu. Tapi kalau untuk Mas Rifki sendiri kayak gitu kan, ngilangin stresnya tuh gimana sus? Karena kebetulan saya tipikal orangnya yang nggak terlalu ambil pusing ya, jadi saya nggak pernah yang ngalamin stres berlebih gitu, nggak. Karena saya orangnya cuek, jadi kalau ada masalah ya wis gitu. Jadi nggak, ya gimana ya, yang emang nggak pernah stres banget ya, nggak pernah kayak gitu-gitu. Oke guys, berhubung ini waktunya udah lama banget, terus juga kita juga butuh pulang. Kesan dan pesan dan harapan selama Mas Rifki di SMA Saada. Kesan dan pesan, kesannya pastinya dengan saya belajar di SMA Sada ini membuka saya bahwasannya pendidikan itu
yang baik gak hanya di negeri aja itu tadi, tapi pendidikan itu bisa kita tempuh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, tergantung bagaimana kita bisa niat, bagaimana kita bisa konsisten dalam belajar itu tadi. Terus pesannya buat teman-teman semua, perbanyak relasi, tingkatkan prestasi selagi masih dini gitu, karena kalau misal kalian udah tua, nanti kalian akan kepotong sama pekerjaan kalian, kesibukan kalian, dan lain sebagainya. Baik, kalau untuk pesan untuk Semada sendiri? Pesan untuk Semada semoga semakin berkembang ya, dan semoga podcastnya ini semakin laju terus hingga nanti kalau misal aku udah lulus, nanti aku diundang lagi ya sebagai testimoni gitu. Sebagai arsitektur ternama Amin. di Jawa Timur. Dan juga nanti doain ya bisa jadi presiden di usia yang amin. Ya sudah guys, kalau gitu terima kasih untuk Mas Rifki atas kedatangannya. Terima kasih kembali. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Yeah. Semangat belajarnya. Dan untuk kalian yang udah lihat, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.